Loh, kenapa ketawa? Lemah aku kalau diliatin kamu. Yang ini juara 1 Suci 1X. Yang itu juara 1. Juara 2 mas. Oh sorry, juara 2 Suci 8. Kenapa gak juara 1? Hidup tuh gak harus selamanya jadi nomor 1 mas. Ibarat Indonesian Idol Tiara Andi nih. Lebih ke Joy Tobing aja. Joy Tobing juara 1? Bukan, yang keduanya Judika. lebih ke Judika. Judika Saja. okay. Tapi Judika kayaknya juara 1. Juara 2, Judika juara 2. Udah ada gimmick aja. Dari kantong tuh. Kok naro sus duren di kantong? Emang kalau juara 2 tuh harus ada harus membuktikan dirinya, harus lebih dia. Insecure dia. Kalau juara 1 mah santai aja, lihat juara 1. Santai aja, udah tahu lucu. Saya butuh gimmick memang untuk sesuatu. Mereka berdua akan mengisi acara namanya Office Zombie di Warung Abnormal. Tepatnya Warung Abnormal mana? Bintaro. Sektor 7 tuh kalau nggak salah. Mereka akan ngisi pada tanggal 28 Juli 2023. 28 Juli 2023. Bisa beli tiketnya di aplikasi Comika Event. Betul sekali. Nontonnya langsung di sana. Di antara semua komika, cuman aku yang ngepromo di feedku. Kenapa tuh? Karena kalau dia kan karena pembuktian. Kalau orang Aku padahal bantu ini loh bro, acaramu. Aku padahal bantu acaramu. Aku ingin memberitahu bahwasanya Oke Rengga profesional. Ketika disuruh perform, dia bantu promo, bukan malah diboost. Gua menjelaskan kenapa lu kayak gitu. Karena lu selalu ada pembuktian. Kenapa lu nggak bantuin? Oh, enggak. Malas ya? Bukan, enggak, gue suruh promo terus kok. Promo terus ke setiap di tag. Promo dia? Di story tapi. Nah, Ya, tag repost kan. tag repost gitu. Saya berinisiatif untuk taruh ini di feed supaya orang tahu bahwasanya ada acara dari Comika Event. Udah bagus. Dan bukan cuma dia sih sebenarnya. Yang ngisi itu ada Ihsan Rio, ada Rio Dumatubun, ada Oki Rengga, Sama Gilbas. Ya. 4 orang. Hostnya Bata Tolol. Bonar Manalu. Makan mie gomak pakai tangan. Bang, pandanganku tentang kau makan mie gomak pakai tangan sampai detik ini. Seorang Panji itu ternyata bisa goblok juga ya gitu loh. Kan gua kan nurut sama orang Batak. Ya itu. Diajarin orang Batak, gua nurut. Padahal gua tuh Batak banget loh. Apa marganya? Panji Siringo-ringo Hasibuan. Ah, beda. Kemarin si Marmata. Ya enggak apa-apa. Saking Bataknya, margaku 2. Itu lebih ke serakah sih sebenarnya. Jadi untuk yang belum tahu, Office Zombie itu adalah acara tematik stand up-nya Comika yang spesifik ngomongin dunia kerja, keresahan dunia kerja. Kenapa? Karena emang dunia kerja, keluarga itu tuh keresahan tanpa putus sebenarnya. Karena hampir semua orang kerja di bidang yang dia tidak suka sebenarnya. Akhirnya buntutnya ngomel, ngeluh, semuanya anjing di mata dia. Bos anjing, karyawan anjing, temen anjing, bawahan anjing, anjing semuanya. Biasanya kalau ada kemarahan ada kelucuan dong. Betul. Lahirlah Office Zombie. Jadi untuk siapapun yang punya keresahan-keresahan dunia kerja, nontonlah. Ini karena mereka akan stand up-nya tematiknya dunia kerja. Juga Gilbas, beli tiketnya sekali lagi di aplikasi Comika Event, bisa nonton langsung di Abnormal Bintaro atau nonton live streamingnya. Sekarang, saya sudah tahu sebelum Anda di sini kan Anda kerja sebagai satpam. Cuman gue nggak terima nih namanya Office Zombie. Karena? Kan dulunya siapa? Maksudnya pos zombie dong. Kita kan nggak ada office-nya kan. Satpam nggak punya office ya. Iya, adanya pos. Iya, pos zombie. Lucu sih kalau ngeliat ada pos isi zombie, itu lucu juga tuh. Itu dari kemarin orang di pos zombie mulu deh. Kalau kau apa? Kamu nggak pernah kerja ya? Ya sebelum stand up. Iya. Kan pesepak bola profesional. Itu pekerjaanmu. Tapi ada orang yang nggak tahu. Aku kan sempat kerja jadi sales IndiHome. Emang lu pernah? Aku juga baru tahu. Emang pernah? Pernah bang. Di mana nih? Sebelum jadi kiper, pas lagi jadi kiper, setelah jadi kiper. Kau kan Ketika berhenti jadi kiper karena diburu karena kau selingkuh sama istri orang. Yo, astagfirullahaladzim, mana ada. Karena indisipliner dari tim. Enggak, karena selingkuh kan. Enggak usah ditebelin. Enggak katanya. Karena Iya. Periode kapan? Periode itu ketika aku berhenti tidak diterima tim manapun, aku memutuskan untuk berhenti main bola karena habis suca. Dan aku berhenti main bola karena aku berpikir stand upku bakal lumayan nih pulang dari Indosiar. Meledak, ternyata tidak ada kerjaan.
kerjalah aku jadi sales IndiHome. Iya. Bahkan Indra Jegel itu sempat udah ikut psikotes untuk Telkomsel. kerja di Telkomsel. Oh iya, Itu kalau lewat aku. Oh ya. Iya. Sebenarnya sih emang ilusi terbesar adalah ketika ikutan kompetisi langsung punya karir ya. Itulah. Iya, benar. Itulah. Padahal lu berdua kan udah gue ingetin. Hari pertama gua ngajar di setiap mentoring pasti gua kasih tahu bahwa ini tuh bukan jaminan untuk sukses dan punya karir. Aku nggak dapet abang waktu itu Bohong. kelasku. Betul. Bohong. Bener. Tapi kan Mas Waktu Panji susah. juga nyuruh kita resign kan sama. Betul itu juga. Itu juga benar. Kalau kalian yakin sudah sama stand up, udah keluar aja dari kerjaan kalian sekarang. Rio tengok gondrong sekarang kan. Jadi apa jadi gondrong Rio? Nggak jadi apa-apa. Rezekinya yang cepak ya kan jadinya. Rambutnya gondrong, rezekinya cepat. Lucu bener. Orang, lu ada nggak pekerjaan yang bukan satpam sebelumnya? Oh iya, sebelumnya ada. Lu tuh lulusan SMA atau sempat kuliah atau D3? SMA Mas Panji. Lulusan SMA. Habis itu langsung kerja berarti? Di AW dulu AW. Oh, tapi Iya. satpam juga? Enggak. Enggak. Emang awe nggak boleh ada satpam? Boleh. Aneh tapi lu. Tapi kan bukan seorang Rioni dicetak langsung jadi satpam. Iya kan, Dia kan gua- boleh kerja lain. Ya kan gue pikir satpam berbagai macam pekerjaan. Enggak, di AW jadi friend press. Jadi curly fries. Yang muter-muter. Kentang keriting. Hari. Saya dulu kerja di AW jadi apa? Untung gua denger aja. Ini kitchen. Oh. Jadi dapur. Jadi yang ini apa? Yang masak? Masak. Oh, iya. Iya. Itu menarik, setahun menarik. lebih. Itu sebelum jari pendek. Apanya? Kan jarinya pendek. Jarinya kan kepotong. Oh Ini iya, kapan sih? masih utuh banget. Lah, ini kenanya di AW? Pas satpam. Oh malah nahan peluru. Ditembak sama dia gitu. Satpam di Brazil kayaknya. Banyak kriminal. Oh gitu ya, gue baru Iya, tahu tuh. Resign, berantem, udah. Emang preman sih. Bukan sih, emang bentak-bentak kasir udah habis gitu dikeluarin deh. Kenapa sih? Bang, Masa lalu apa? Ini umur berapa nih? Bang bayangin, dia kerja di dapur. Ngapain bentak-bentak kasir? Itu kan jadi- emosi kan? Iya. Umur lu berapa? Oh masih belasan kali ya, 19 ya itu. Oh masih muda, iya soalnya. kontrol. Iya, daripada Oki Rengga sampai tua masih nggak terkontrol. Sampai disuruh minum amlodipin. Iya tadi itu lucu banget sumpah itu. Kayaknya Sama di tahun apoteker kayaknya kau tuh. Iya. Disuruh ngurangin mah, aku disuruh minum jus belimbing, sama kurangi makan garam kan. Kayaknya bapaknya deh, itu kayaknya bapaknya yang penyakitan jantung tuh. Makanya dia tahu Dia tahu amlodipin. amlodipin. Iya, dia kayaknya tahu. Aku langsung ngeh itu obat penurun tensi karena ibuku mengkonsumsi itu rutin. Waktu dia bilang, "Pak, minum amlodipin 5 mili." Wes tahu dia obat penurun darah tinggi nih gue pikir. Oke, berarti pengalaman kerjanya lumayan. Kita anggap menjadi kiper adalah pekerjaan kan profesional. Pekerjaan profesional. Habis itu kerja di IndiHome, sales, Gojek. Lu sempet di Gojek? Sempat ngegojek pakai akun temen tapi. Oh iya, gue juga pas Grab sama dia. Grab. Iya. Oke. Aku pakai akun temen karena aku berpikir masih ada dulu bang gengsiku untuk menjadi seorang ojek karena aku sebelumnya kan pemain bola profesional di Iya. PSMS nih. Iya. Tiba-tiba ada orang tahu aku punya akun Gojek tuh kayak ih segini parahnya hidupnya gitu. Padahal sih emang. Padahal sih emang. Tapi yang orang nggak tahu ternyata pada saat itu Medan tuh lagi Gojek baru awal-awal. Yang orang nggak tahu penghasilanku sebulan tuh Gede. lebih besar dari waktu aku main bola. Bisa gitu ya? Iya. Oh ya, gue lupa. Lu kan kiper ketiga ya? Kiper ketiga juga digaji mas. Iya, tapi Bukan maksudnya kan, digaji. ya kan beda sama gaji kiper pertama dong. Oh gaji beda. Iya. Kiper beda. pertama lu waktu itu siapa? Di era aku waktu itu Markus. Markus. Aku ngegantiin Markus pada saat itu di PSMS. Oh iya. Markus keluar, Hah? aku ngegantiin slot dia. Kukira bakal jadi kiper utama kayak Markus. Rupanya tetap dicadangin. Aku kiper kedua waktu itu. Oh. Oke, jadi kita anggap menjadi kiper adalah pekerjaan, terus gitu IndiHome, terus Gojek. Gojek. Ini sempat di AW, sempat di Grab, kemudian Satpam. Satpam pindah-pindah bank atau pindah-pindah bank? Pindah cabangnya aja. Oh, tapi banknya sama. Banknya sama tetap. Oke. Nah, berarti orang-orang ini cocok untuk ngomongin keresahan-keresahan dunia kerja. Terutama kita pengen ngomongin soal ketakutan-ketakutan terkait dunia kerja. Takut sama apa biasanya? Di setiap pekerjaan pasti ketakutannya beda. Kayak misalkan jadi Gojek dan Grab, ketakutannya beda dong dengan kerja di dapur. Iya, Misalnya iya. kalau lu kerja di dapur, lu paling misalnya
kerjanya adalah dari dishwasher ya, biasanya kan katanya kan kalau kerja di dapur itu dimulai dari cuci Dari bawah, piring ya. Iya, terus iya, naik gitu. naik. Iya, iya. Ketakutannya adalah bikin pecah piring karena slorde gitu. Kalau misalkan jadi Grab takutnya ngelanggar lalu lintas, kan beda-beda kan. Iya, iya. Kita mulai dari lu dulu jadi AW. Jadi apa ketakutan lu waktu kerja di AW? Yang lu takutin apa? Takut dipecat, takut bos. Oh enggak, itu gas gua. Gas itu tuh. Gas tabung. Karena dulu itu di Mall Kelapa Gading sempat ada isu Loh, bom pernah kan? lu di Mall Kelapa Gading? Iya, yang Gua tahu isu bom itu. Iya, yang di Diamond restoran. Iya. Iya itu, gua lagi kerja di situ tuh, isu bom itu. Itu semua udah pada keluar kan. Gua tuh masih tepungan semua. Ini tepung, masih ada ayam ini. Bingung tahu nggak? Itu kan lagi rame-ramenya mall tuh kan, kalau nggak salah Sabtu atau Minggu itu kejadian itu. Dan itu bau gas itu loh. Iya. Katanya bom di Diamond. Jadi semua orang tuh lagi rame-ramenya kabur. Iya. Dan gua orang terakhir yang tahu, dan keluar tuh kayak orang lihat gua nih, ini siapa nih? Putih-putih. Mas megang ayam, Mas Panji, ini ayam mau digoreng, karena udah panik gue ikutan lari juga gitu. Lebih ke itu Gue ingat itu isu itu kan sekitar 2000-an awal. Iya 2002. Iya, karena gue ingat. Gue waktu itu udah kenal sama Gamila. Gamila bilang, ini kami kan kerja di Radio Hard Rock FM Bandung. Gamila bilang itu Mall Kelapa Gading ada kabar ada isu bom. Iya. Gue waktu itu nggak familiar sama Mall Kelapa Gading. Gue bilang siapa yang mau ngebom Mall Kelapa Gading. Belakangan gue tahu ternyata mallnya rame banget. Gue nggak tahu waktu itu. Nah, ketakutannya waktu itu adalah gas. Gas, iya. Karena takut kalau ada apa-apa. Iya, kan itu kan gasnya gas sentral kan. Gas sentral. Iya. Gas sentral mall. Iya, gas sentral yang dibuka dan semuanya. Semua Jadi yang bayarnya yang bulanan gitu langsung Panji, bukan yang ngisi ulang gas Iya, itu iya, enggak, iya, gas iya. sentral Oh, gitu. emang ngeri ya. Ngeri. Jadi kalau meledak Meledak semua. ya? Sama itu kedua tuh ketakutan gue tuh kekurung di lift. Ini beneran sumpah. Karena restoran atau yang di mall-mall itu kan paling terakhir kan kalau closingan kan. Oh iya. Dan ini anjingnya Satpam Mall nih maksud gua. Ini gua kesel banget emang. Padahal lu jadi satpam juga pada akhirnya. Iya, ini jadi Satpam karena benci sama Satpam, jadi Satpam enggak boleh benci emang. Emang nggak boleh benci lah. Emang enggak boleh benci. Nah, gua tuh dia tuh suka matiin si lift itu. Kadang-kadang nggak ngelihat kitanya udah selesai atau belum gitu. Oh iya. Gue pernah nih sampai gue ganjel itu sendal jepit. Saking Sepatu karet takutnya. kan, kalau di kitchennya pakai sepatu karet kan. Iya. Berdua set ke bawah terus mau naik ke atas, jijik lu. Aduh, panik tuh, kita tarik gitu terus kita ganjel gitu kan. Terus ada tombol daruratnya kan. Bang. Jadi ini tuh tanah nih. Jadi kepala doang di Iya, sini. itu takut banget loh. Wah, itu bener-bener paniknya luar Kejadian biasa. yang di bandara Medan itu yang Kuala perempuan Namu. itu kan. Itu dia karena salah keluar. Salah keluar, panik dia. Salah Panik dia. keluar. Dia nggak tahu kalau ada pintu belakang. Iya. Tapi kan tetap maksudnya ketakutan gue pernah siaran di Hard Rock FM itu kan di Gedung Sarina Tamrin. Liftnya adalah lift tertua di Jakarta. Aduh, Liftnya itu tertua di Jakarta. Jadi bukan sekali dua kali, liftnya kebuka setengah doang. Jadi nggak sampai mentok. Kan takut kan, lu mau dibawa keluar, tiba-tiba dia turun kan patah badan lu. Iya. Ngeri memang. Iya. Ngeri memang. Gitu kita ganjel gitu, bang berdua sama teman gua sih, dan bang kita jadi kepalanya doang tuh gantian gitu juga ngomong nggak bang. Akhirnya kan udah setengah jam kok nggak datang gitu, pencet itu mulu kan, kita bete, kita ngerokok di dalam lift, emang tolol. Lebih aneh lagi solusinya. Lalu terus lama-lama baru sapamnya datang tuh, jangan ngerokok, enggak lu yang lama anjing, gua bilang gitu. Kan kita bete ya anjing, lu yang lama, saat itu udah setengah jam lebih di sini. Pantesan kesel dia sama satpam. Kalau lu ketakutan lu saat lu bekerja sebagai di IndiHome, kerja sebagai sales. Iya, Sales. bilangnya Ranger dulu. Disebutnya Ranger. Iya benar, aku pernah tahu tuh kata itu. Kami itu Ranger yang menawarkan internet ke rumah-rumah. Gue tahu nih IndiHome ini kan kadang-kadang suka parkir di mobil di kayak komplek perumahan. Iya, Terus iya. salesnya tuh jalan, masuk Nyebar. door to door. Hebat. Nawarin sampai akhirnya berhenti. Lu milih pekerjaan itu apa dasarnya? Waktu itu yang ada. Itu yang lewat pekerjaannya. Iya, nggak ada. Itulah yang diambil. Gak butuh skill apa-apa selain bacot. Aku suruh yakinin orang kan jago kan. Berarti ketakutannya apa berarti? Ketakutannya? Takut apa lo dalam pekerjaan itu? Ketahuan orang dong. Kalau seorang takut kiper PSMS. Oh, Jadi iya, ya. sampai pada akhirnya aku berhenti gara-gara orang tahu. Oh. Bang gak kiper lagi kata. Iya. Aku, aduh. Agak malu ya. Malu lah bang, ada Agak. perasaan sedihku. Iya. Malu sebenarnya enggak, karena ini udah pilihanku. Ada sedihku kayak,
iya juga nih gue Iya. pikir. Habis itu besoknya nggak mau lagi aku. Iya. Paling sekitar 2 bulan lah. Iya. Tapi lu nggak pernah tuh lagi keliling-keliling rumah ketemu orang yang galak di rumah, ketemu anjing apa segala macam. Pernah. Biasanya kan ketakutan sales adalah ketemu orang rumah yang nggak nyaman aja, nggak ramah gitu-gitu. Itu kan ada. Nah kalau ketemu orang yang nggak ramah, abang tahu sendiri aku juga nggak ramah ya. Jadi kalau misal ada orang, oh, Dek, gak usah teriak-teriak kata. Ya kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa aku bilang. Tinggal ya bang. Emang galak. Sempet berhasil ngejual nggak? Sempet berhasil. Jual lah bang. Oh berhasil. Berhasil lah bang. Mulutku terlalu manis untuk menjual itu bang. Coba, misalkan gue sama Rio suami istri, terus lu mau nawarin internet ke kami, masih ingat nggak? Masih ingat. Selamat siang ibu, selamat siang om. Saya lagi ada paket internet. Ini lagi ada promo kebetulan. Ibu tunggu dulu, bapak tunggu dulu. Ini untuk kemajuan pendidikan anak-anak. Sekarang kan anak-anak Pak, apa-apa masa serba dibilang internet. anak-anak kita pendidikannya mundur, Pak? Bukan mundur. Iya. Kalau pasang internet ini bakal lebih gampang. Ibu kalau beli kuota setiap bulan berapa? Ngabisin duit berapa? Pak, malah Ini aku disangka miskin, Pak. bukan miskin. Lawan, Pak. Udah kita aminin aja gimana kita miskin. Oh miskin. Bilang dari awal anjing. Enggak aku tawari, capek aku nawarin. Berani kau sama aku? Enggak. Patah gitu aja. Kalau dibilang enggak, Tapi kalau misalkan tapi orang- ada orang yang baik, Bang. Dia tuh seneng gitu, datang disuguhi makan, disuguhi minum. Masa? Mana ada orang nyuguhin makan ke sales? Bener dia kayaknya ada ibu-ibu waktu itu aku ingat dia tidak terlalu ngerti tentang IndiHome ini. Jadi dia suruh nunggu suaminya pulang. Ketika suruh nunggu, aku disuruh duduk, dikasih minum, dibikinin minum. Sebentar ya, dikasih saya masuk sebentar, keluar pakai daster. Jadi itu bokep. enggak dia enggak pakai daster, lebih ke boleh kancingin enggak? Aku Tapi ini di mana? Di Medan? di Medan. Oh. Itu Tante Sonya bukan namanya. Kalau Gojek tuh lebih kan kalau Gojek takut ketahuan juga. Kan akunnya nggak sesuai. Iya. Oh, nggak aku boleh tuh- ya? Kan nggak boleh. Nggak boleh ya? sama sekali. Iya, Jadi aku tuh bukan si driver asli iya ya. pakai helm, pakai masker. Yang kena hukuman dia yang punya akun. si punya akun dong. Suspend Kan bisa biasanya. disuspend akunnya. Kayak begitu. Ya kan resikonya nggak di lu, resikonya di teman lu. Ya tapi kan aku memutuskan pekerjaan dia karena aku bang, aku narik, aku tuh cuma dapat berapa persen aja dari penghasilan hari itu. Itu agak kayak ini supir tembak Supir angkot. tembak ya. betul. Prinsip yang sama tapi ke situ. Di Gojek betul, supir tembak. Restoran juga. Setoran aku sama dia karena pakai akun dia kan. Ya, jadi lebih ke nggak enak ya karena lu minta tolong dia. Mm-mm. Lu dapat duit dari dia berkenan untuk ngasih. Betul. Mungkin dianya malas. Sama kan supir tembak kan gitu ya. Iya. Dianya malas kerja. Yaudah lu jalan dan lu kasih duit ke gua. Betul. Sama ada satu sebenarnya pekerjaan yang aku tuh pernah beberapa kali disuruh ngelempar rumah orang Hah, ngelempar. pakai batu. Ya Allah. Aneh banget pekerjaannya. Mana ada orang bayar orang lain untuk nimpuk batu. Jadi Mungkin aja sih ya. kalau Ada. Ada lah. Jadi ada ini yang lebih parah adalah dia nyuruh aku ngelempar rumah dia sendiri. Karena di rumah itu ada saudaranya yang dia benci sama saudara ini tapi tidak mau pindah dari rumah. Aku disuruh neror orang ini. Aneh banget anjing. Udah Bayar gitu. berapa lu? Nanti kau ceritain di office zombie. Aneh banget. Pekerjaan dia aneh-aneh. Dari yang halal sampai yang enggak. Lu pernah pekerjaan tidak halal enggak? Gua udah ngaku secara terbuka gua pernah punya pekerjaan tidak halal. Lu apa? Enggak ada gua. Bohong, udah terbuka aja. YouTube gua subscribernya 3. Nggak ada yang nonton ini. 3 juta. 3 orang. Nggak ada. Apa enggak ada. Pernah ada yang nawarin? Ada, kalau yang nawarin ada. Apa? Apa namanya? Ilegalnya tuh lebih ke apa? Ganja pernah. Oh, pernah Ya, jangan ganja. pernah. Kenceng juga skru lu tapi ya. Hah? Soalnya gue denger bahkan jadi kurir ganja pun duitnya lumayan. Kayak bawa-bawa dia itu Iya. karena berteman aja tapi kan enggak, gua nggak mau. Mau juga nggak apa-apa. Cerita aja. Jangan maksa anjing, gua nggak mau. Gue pengen tahu cerita. Enggak, Itu emang teman apa? Teman apa? Temen nongkrong dua, nongkrong. Iya. Temen Mana sih daerah nongkrongnya? Tomang. Banjir kanal emang anjing cara menjahat semua itu udah. Oke, Tempatnya Pandu Winoto tuh emang lu sempat cerita lu sempat jadi Grab. Grab Nah, ya. Kalau dia kan karena merasa terkenal, ketakutannya ketahuan. Iya, iya. Kalau lu ketakutannya apa sebagai Emang malu doang jadi Grab.
Emang kita kan Emang nggak pernah malu cita-cita siapa sih punya cita-cita jadi tukang ojek ya kan? Iya Siapa sih. orang cita-cita jadi hijau ya kan nggak ada ya kan? Nggak ada orang cita-cita jadi hijau tuh nggak ada loh. Nggak ada sih. Iya emang Nggak ada. malu gua. Cuman kemalu aja. Pertama malu tuh ya itu. Ini nanti gua mungkin akan cerita juga dapat orang yang kita kenal. Oh iya, tapi gua jangankan gitu ya. Kan gua kan kalau di New York kan jualan tiket pinggir jalan. Jadi kalau misalnya gua ngisi stand up, show-nya belum laku, ya disuruh barking, nawarin tiket. Terus dia bilang lu di seberang sana. Dia sebagai yang punya tempat, dia di depan tempatnya langsung. Yang punya acara dia di depan tempatnya langsung di bar. Lu seberang sana gitu. Gua ke seberang sana. Jualan tiket. Pas gua tawarin jualan tiket komika. Malu juga kita. Lagi pacaran dia. Lagi pacaran. Panji. Sukses ya jualan tiketnya ya. Semoga laku ya kata dia. Ya bro, thank you ya gitu. Aduh, malu juga. Komik daerah. Komika senior, ditawarin. Gue ngerti sih keresahannya sih. Iya, gua nggak tahu ya twistnya gitu. Lu di sini kita sembah di sana begitu ya. Kita kayak ngilu. Tadi gue bilang di sana kan gue di Kimangai. Iya, Herman Jonek gue di sana. Tapi lucu. Siapa? Di gimana? Emang gua nggak lucu di mata lu? Lucu, maksudnya Lucu. bukan. Tapi kalau ngasih contohnya di Kimanga itu, ya emang panggungnya aja yang belum banyak, Iya. tapi secara kualitas lucu. Jonek Lucu juga. sekali. Jonek juga. Lucu sekali. Iya. Bisa ketawa salak deh. Kelak. Jualnya bisa tiba-tiba jadi bang, gitu. Ada macam jahit. Si itu bakal lu ceritain di Office Zombie yang di orang-orang normal. Ada. Ketemu orang yang lu kenal. Wahui itu Wahui. Haryadi Wahui. Si anjing pakai Wahui. Wahui. Oh ya ampun. Tapi Wahui mah nggak apa-apa kali. Apa bilang? Dia orang miskin tapi bisa ngecengin gue, sakit hati gue sama dia. Aduh, gak enak banget ya Jadi dicengin orang miskin. diomongin di komunitas sama Wahui. Bukan itu doang. Oh, ini udah stand up berarti? Udah stand up, foto tuh. Kita kan kalau ojek ada fotonya tuh. Di screenshot taruh di grup brengsek banget anjing yang Wahui. Lucu banget. Gendek banget gue sama dia. Lucu banget emang. Bajingan tuh Haryadi Wahui. Oke, ketakutan lu sebagai Gojek dan Grab agak mirip ya, sama lebih ke gengsi gitu. Aku nggak gengsi. Ya gengsi kan ketahuan lu. Ya, Aku gengsi karena nggak mau punya akun sendiri. Iya enggak gengsi karena nggak mau punya akun sendiri karena kan Iya. kiper terkenal. Oh iya benar Iya kan? itu. Nah, jadi mirip. Gua jadi ngerti kenapa setiap kali audisi Suci-Suca komika yang ikut serta selalu antara satpam, pengangguran atau Supir- ojol. Iya ojol. Iya bener. Sama-sama nggak ada masa depan tuh tiga-tiganya tuh. Pengangguran, satpam. Tapi kalau misalkan satpam mah ada predikatnya kan? Ada lah, satpam kan banyak bagian. Ya tergantung penempatannya di mana. Ada jenjang karirnya nggak sih? Sebetulnya ada sampai ke komandan, tapi untuk nyentuh di situ tuh ya susah juga gitu. Ini komandan apa? Komandan di cabang itu? Bisa. Bisa. Kalau sekarang mungkin agak lebih sulit karena outsourcing lebih banyak kan. Itu kayak pegawai tetapnya gitu. Oh dia satpam tapi pegawai tetap. Iya. Ada pensiunan berarti dia. Iya, kalau kayak di BI gitu mah dia ngeliat, ngapain stand up gua gitu, mendingan gua berdiri Lu terakhir jadi satpam tuh tahun berapa? 2020 kan terakhir. Oke, berarti kan udah era internet. Jadi satpam tuh ada ketakutan viral nggak? Takut viral? Karena gue ngomong ini karena lu tahu nggak ada kejadian di Ratu Plaza? Ada orang udah lama nggak ke Ratu Plaza, terus dia bikin konten nih Ratu Plaza sekarang kayak gini. Terus kelihatan sama tenannya ngelapor ke satpamnya dipanggil. Dia tadinya nggak mau gitu ngelawan, disuruh hapus, akhirnya ditaruh di pos satpam, dibilangin baik-baik, tapi hapus ya videonya gitu. Sama dia diramein, dikontenin. Nah, yang kayak gini-gini kan sering ya, ada satpamnya mau ngapain dikontenin rame. Lu ada takut Viral nggak sih? iya, karena kan satpam Bikin kan salah. rada banyak konfliknya lah ya gitu. Kalau pada saat itu takut, pasti takut karena orang kan langsung kalau apa-apa langsung nodong handphone kan gitu. Ngomong, monyet ngomong gitu. Kita aja kan dibentak nasabah gitu kan ada cutnya juga kadang-kadang. iya, betul. Pasti ada Sanji takutnya viralnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir di luar viral itu juga satpam di TikTok juga banyak lo lihat sekarang satpam di Bener TikTok. juga sih. Satpam konten maksudnya kan. Satpam konten tuh walah banyak banget dari mulai yang Dua kata lucu. satpam Satpam konten lucu emang lucu ya. Satpam konten. Iya. Dari mulai yang cantik banget kan ada juga tuh yang cantik. Ya, satpam Satpam cantik. Satpam cantik banyak tuh. Gue bilang
ih kok mau ya gitu ada. Mau jadi satpam Mau gitu? jadi satpam gitu, satpam cantik terus yang badannya keker gitu. Itu yang push up mulu kayaknya dia salah mulu kayaknya itu orang. Iya. Makanya badannya bagus ya. Jadi ya kan. Iya, banyak banget memang. Kalau Oki Rengga sebagai kiper ketakutannya apa? Waktu jadi Cedera kiper? kali ya, cedera ya. Oh, udah pasti. Itu Cedera. takut. Gue tuh sampai sekarang. Takut tidak dimainkan. Itu mah. Itu ketakutan, Bang. Oh iya ya. Iyalah, Bang. Gue pikir kalau misalnya lu jadi tim, ya semua tuh istilahnya ada role-nya gitu, ada Betul. role player. Ya lu Betul. mendukung, lu ngambil peran apa itu. Mendukung pasti. Ketika tidak diturunkan Patah hati tetap pertandingan kita nggak dimainkan, kita tetap dukung. Tapi ketika dibacakan susunan pemain, kita nggak dimainkan, ada patah hati. Ada, Kau ya. latihan terus untuk apa? Iya. Ya mending nggak usah latihan. Iyalah, latihan kalau cuma untuk main kucing-kucingan, ngapain anjing? Mending balik SSB aku. Emang kasihan si kiper ketiga ya, peluangnya tuh kecil sekali. Kecil. Harus ada kasus kartu merah atau ada yang cedera. Cedera. Baru Ya. kemudian antara dia itu pun naik kedua kan. Iya. Iya. Itulah beatku kan. Iya. Iya. Tapi gue soalnya sampai sekarang yang paling gue khawatirin kalau kita buka TikTok atau Instagramnya, kalau selewat tuh ada video cedera sering banget tuh. Kaki patah. Iya. Gue paling nggak kuat tuh. Ketakutan itu apalagi kiper ya. Kiper kan tubrukannya juga gede. Rentan ditabrak. Aku tuh pernah nyangkut Nyangkut gigiku. kiper yang saat kiper nyangkut sama satpam ngonten, lucu bener. Bukan, gigiku nyangkut. Nyangkut Ini, yang patah ini, nyangkut di lutut orang. Astaga Tuhan, giginya nyangkut Di lutut orang. Karena pas posisi aku lagi Lututnya bisa ngunyah tuh. Dia lucu banget. aku lagi masuk mau ngambil bola, bolanya setengah badan aku sambil gini lah. Ambil. Dia lari nggak bisa berhenti lagi. Jadi lututnya tuh ke muka aku semua aja, Bang. Aduh. Bam. Ini hidungku berdarah. Aku ini waktu itu belum patah semua, setengah gitu. Aku gigiku kok kayak hilang gitu nih gitu. Yang cedera jatuh kan. Kan sininya luka nih. Gigiku di situ patah. Gimana ketawa ya? Tapi tuh aku tapi maksudnya Giginya di situ. Tapi kalau dipikir ya, itu salah satu pelanggaran yang cukup bahaya karena aku sempat mati rasa di situ. Ini sekebas itu Iya. mukaku. Iya. Karena dihantam lutut sekuat tenaga, Iya, Bang. iya. Dia kayaknya karena bolanya kan nanggung ya, separuh. Jadi dia posisi mau nyuting juga sambil lari. Masuk. Aku badan semua. Pecah ini gua semua. Dan biasanya ya kalau pernah cedera itu ngaruh ke psikis tuh. Gue ngerti tuh kalau ada pemain Ada cedera ketakutan. parah nggak balik lagi. Makanya gue kagum banget sama kayak Luke Shaw gitu. Iya. Atau kalau di basket ada namanya Paul George, kakinya benar-benar patah. Patah. Tapi masih bisa main lagi, terus masih bisa nombok-nombokan lagi. Karena gue waktu itu pernah nabrak Gugi, kipernya bener-bener cuy. Sampai jempol kaki gue lepas dari engsel. Dislokasi ya. Karena gue mau ngambil bola, jadi bola gue 50-50. kiper 50-50. Rencana itu gue mau dorong aja dikit biar lewat, abis itu gue muter gitu. Gue masukin kaki, dia masukin kaki, badannya gede banget dia. Ya. Kena kaki gue ngeglinding kan. Sakit. Gue pikir sakit doang. Pas gue buka, gue pucet muka gue, ngelihat jempol gue tuh lepas gitu. Ngeplek ya. Iya, ngeplek gitu. Waduh. Abis itu nggak pernah gue ngejar 50-50 lagi. Sama kiper terutama. Jadi ngaruh ke psikis. Ya, tapi itu sebenarnya lebih ke pasca operasi. Kalau misalnya operasi ya, yang Iya. paling penting adalah pasca operasinya itu. Banyak di Indonesia mereka tidak aware sama pasca operasi. Menurut mereka setelah operasi, ini operasi selesai jahitannya sudah selesai. Padahal penguatan otot di pasca operasi itu yang paling penting. Makanya kalau di luar negeri orang patah kaki, kakinya lebih makin kuat karena memang pasca operasinya bener, Bang. Ya Jadi begitu. menurut lu PSSI jelek? Bukan yang lu kritik dari Erick bukan Thohir? PSSI, Mas. Erick Bos, Thohir. PSSI pula. Erick Thohir bagus datangin Argentina. Udah bagus semua. Pro Erick Thohir. Enggak juga. Kemarin masa seleksi timnas yang datang 900 orang. Yo, di Bali. Mentang-mentang Pak Erick datang. Enggak efektif, Pak. Oke, ini obrolan ini belum apa-apa ya. Nanti ketika di Office Zombie di Warung Abnormal Bintaro tanggal 28 Ya. Juli, acaranya mulai jam berapa sih? Jam 8? Jam 8. Jam 8 malam. Itu ini akan seru ya karena Office Zombie biasanya kan di markas. Di markas, Ini di luar nih. Ini di Bintaro, di Warung Abnormal, akan seru. Lu bisa ketemu mereka berdua plus Ihsan Gilbas, Rio dan Gilang Baskara Ya. dengan host Bonar Manalu. Nah, tiketnya lu bisa beli di aplikasi Comika Event.
Kemudian itu untuk live streaming dan untuk nonton langsung. Tapi kalau misalkan mau dapat diskon ya, ada diskon promo dari gua. Kode promonya ini untuk tiket live stream. Kode promonya. Iya, Panji Bang. Ya, katanya Panji nggak normal. Katanya Panji nggak normal. Panji nggak normal. GAK normal. Itu diskon 10% ya. Diskon 10% untuk tiket live streaming ya. Kalau mau nonton langsung ya silakan. Kalau gua sih ya selalu kalau misalkan emang masih kekejar sama lu untuk ke warung Abnormal Bintaro, mending datang. Ya. Seru banget experience-nya. Pasti. 6:30 mulainya. Bukan, harga tiketnya 100.000. Oh, sini. Bentar, gua bacain langsung. Kacamata bacaku nggak kubawa. benci aku tapi dengan kacamatamu itu. Loh, aku Karena aku nggak terbiasa. Iya aneh ya. Iya. Harga FDC-nya 100.000 itu termasuk satu paket roti plus minum. Nah, Ya. Udah FDC lagi 100.000 Iya. FDC, mantap. Paket roti dan minum. Oke, sekali lagi 28 Juli 2023 di Abnormal Coffee Roaster Bintaro jam 8 malam. Dan tiket live streaming plus replay ya, yang berarti kalau misalkan koneksi lu jeprut, Nanti bisa nonton lagi. bisa nonton ulang. Itu harganya Rp69.000. Wah, tambah potongan 10% lagi tadi. Lumayan. Lumayan lah jadi 50-an aja. 50. Jadi kita tunggu lanjutan cerita mereka di Warung Abnormal. Gilbas juga, emang Gilbas kerja apa? Wah, dia sekarang lupa gua. dia bakal cerita mengenai kerja sama Cina saat ini. Betul. Iya. Cahyadi ya? Iya. Kerja sama Cahyadi ya? Iya, sama Cahyadi. Dulu juga kerja buat gue. Dia Oh, kan iya? penulis 11-12. Oh, 11-12 ya? Dia penulis 11-12. Panjang gak sih 11-12 itu waktu itu? 1,5 tahunan. Panjang dong. Lumayan. Oke. Iya, jadi ya kerja sama gue lagi. Ya harus ada kerja sama gue. Kalau Ihsan Rio apa ya? Kerjanya apa dia? Jaga warteg. Oke. Oh, Ihsan Rio ini yang jaga yang warteg juara, ya. yang juara. Lucu kali, Bang. Lucu dia. Aku kan dia jujur, aku kan jarang ya maksudnya ngelihat si Ihsan Rio ini. Jadi aku nonton dia pertama kali. Dan aku langsung anjing, aku suka kali sama lucu kali, Bang. Ini dia. Gila. Iya, enak tuh nonton kayak gini. Lu ada orang yang lu tahu reputasinya, tapi ada orang yang akan ngasih kejutan. Nah, kemungkinan besar itu adalah si Ihsan Rio tersebut. Betul. Nah, Bonar Manalo adalah host. Kalau misalnya lu belum tahu, Bonar Manalo itu bahagia kalau palanya dikeplak. Jadi kalau lu ketemu Bonar Manalo keplak palanya, happy dia. Happy sekali dia. Benar. Ya. Sampai ketemu di Abnormal Coffee Roasters Bintaro 28 Juli di Office Zombie bersama dengan komika-komika ini. Yes. Terima kasih. Bye. Bye. Hai. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.